Ya pemirsa, kembali spesial event penentuan pemenang Pilkada 2024 pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menggunakan hak pilihnya di TPS 46 Cipete, Jakarta Selatan bersama dengan keluarga. Pramono Anung tiba di TPS sekitar pukul 7:41 waktu Indonesia bagian Barat, datang bersama istri dan juga putrinya. Pramono menggunakan kemeja berwarna putih dan celana panjang hitam. Ia mengenakan selendang berornamen khas Betawi. Tak lama setelah tiba pemirsa, Pramono dan keluarga langsung menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Yang pertama, alhamdulillah saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga yang memiliki hak pilih dan sekaligus sebagai calon bersama keluarga dengan istri dan anak saya. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan. Bagi siapapun mempunyai akses untuk bisa melihat, menghitung hasil dari pemilihan Gubernur Jakarta ini. Ini adalah pertama kali pemilihan Gubernur Jakarta yang berlangsung secara langsung, yang tensinya tidak terlalu tinggi, berlangsung riang gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Secara khusus saya juga memberikan apresiasi, baik itu pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2 yang telah menjadi bukan rival tapi bersama-sama menjadi calon yang berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi semua, terutama bagi warga Jakarta, dan jangan lupa semuanya untuk yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya, pilihlah secara baik dan rasional. Mas, habis ini apakah ada rencana kebagusan ke rumahnya Ibu atau? Ya, saya akan memantau untuk sementara ini. Nanti memang tim telah menyiapkan. Ya pemirsa, kembali kita akan memantau sejumlah TPS pemirsa. Kondisinya seperti apa pada pagi hari ini karena sejumlah pejabat negara dan juga presiden bahkan sedang melakukan pemilihan atau menggunakan hak suaranya pemirsa. Ya, dan saat ini adalah TPS yang biasa disapa Bang Dul, yaitu Rano Karno pemirsa. Ya pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menggunakan hak suaranya di TPS 65 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Didampingi istrinya Dewi Indriati, Rano Karno datang ke TPS sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat yang tidak jauh dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano Karno menggunakan kemeja putih, peci hitam, dan sarung cukin khas Betawi berwarna jingga. Ya pemirsa, dari TPS Rano Karno kita beralih ke TPS lainnya pemirsa, yakni adalah TPS dari Presiden Prabowo Subianto yang hari ini juga akan menggunakan hak suaranya pemirsa. Prabowo dipastikan saat ini mencoblos surat suara di kediamannya yang berlokasi di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana Ketua Umum Partai Gerindra ini tercatat dalam daftar pemilih tetap DPT di tempat pemungutan suara TPS 08 Bojongkoneng. Ya pemirsa, sebelum tiba di TPS, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah menyapa masyarakat yang sudah menantikan dirinya. Dan sama-sama kita saksikan Prabowo Subianto hendak memasuki tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak suaranya dalam kontestasi Pilkada 2024. Sejumlah rekan-rekan media juga sudah menantikan kedatangan Prabowo Subianto di TPS 08 Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Depan handphone jangan tinggi-tinggi dong.
Sejumlah anggota KPPS menyambut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Prabowo sudah menerima surat suara yang nantinya akan dipilih oleh Prabowo Subianto pada kontestasi Pilkada 2024. Ya, pemirsa, meski melakukan pemungutan suara atau pencoblosan pemilihan di kawasan Bogor, Jawa Barat, pemirsa, ini Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, juga mengajak masyarakat untuk mendukung Ridwan Kamil bahkan dan Suswono di Pilkada DKI Jakarta 2024, pemirsa, di mana dukungan Pak Prabowo ini terhadap pasangan calon tersebut disampaikan secara tertulis, dan surat tersebut pun kini telah beredar luas di media sosial. Saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah mencoblos calon gubernur yang akan memimpin Jawa Barat dan juga wali kota ataupun bupati yang akan memimpin Kabupaten Bogor 5 tahun mendatang, pemirsa. Ya, Presiden Prabowo akan memberikan hak suaranya untuk pasangan calon di Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada hari ini. Di sini pemilihan Bupati Bogor diikuti dua pasangan calon, pemirsa, atau paslon, yakni pasangan Rudi Susmanto dan juga Ade Ruhamdi alias Jaro Ade dengan nomor urut 1. Sementara rival mereka adalah pasangan Bayu Syah Joham dan Musyafaur Rahman dengan nomor urut 2. Sementara itu juga ada pemilihan Gubernur Jawa Barat diikuti oleh 4 paslon, Acep Adang Ruhiap, Gitalis Dwina Tarina, ada juga JJ Wiradinata, Ronald Surapraja, Ahmad Syahiku, Ilham Habibie, dan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan. Cukup banyak pasangan calon yang berada di wilayah Jawa Barat, pemirsa. Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama untuk Prabowo Subianto menentukan pilihannya. Dan untuk menggenapi dari penggunaan hak suaranya, seperti biasa pemirsa, jari kelingking sudah dicelupkan ke tinta ungu. Sama kita saksikan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Milik siapa? Milik siapa? Rahasia. Ya bagus ya. Baguslah, lancar semuanya, baik semuanya. Ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat milih yang baik. Ya, bagus semua. Ya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Ya. Yang harus Nanti nonton Quick Count nggak, Pak? Quick Count. Ya, saya mantau masih ada acara-acara lagi tapi. Oke. Setelah ini kemana Pak Presiden? Setelah ini kemana? Saya kembali masih ada acara. Ya. Jakarta, Pak. Enggak di Hambalang. Oke. Terima kasih semuanya. Ada evaluasi untuk Bawaslu nggak Pak? Kan Bawaslu juga banyak mendapatkan Ya, kita punya sistem yang baik. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Oke. Ya pemirsa, beberapa saat lalu Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan keterangan di depan rekan-rekan media, di mana beliau menyatakan untuk siapa yang ia pilih adalah rahasia. Namun seperti kita ketahui pemirsa, jika kita tilik untuk pemilihan bupati yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
ada dua paslon, yaitu Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi. Seperti diketahui, pasangan ini didukung oleh Partai Gerindra. Dan untuk paslon nomor 2, yaitu Bayu Syahjohan dan Musyafawur Rahman yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, tidak hanya menggunakan hak suaranya, pemirsa, Prabowo kali ini juga bertegur sapa dengan warga sekitar dan sempat berfoto bersama sejumlah warga di kawasan Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Bahkan antrian panjang pun pada pagi hari ini sudah mulai terjadi di TPS 08 di tempat Prabowo Subianto akan menggunakan hak suaranya, pemirsa. Dan ini pemandangan yang sangat menarik mengingat menjadi orang nomor 1 di Indonesia menjadi kesempatan yang sangat spesial bagi warga sekitar untuk bisa mengabadikan momen bersama dengan Prabowo Subianto. Ya pemirsa, selain menyapa warga yang berada di dalam TPS, Presiden Prabowo Subianto juga melambaikan tangan kepada warga yang ada di luar TPS yang sudah menanti kedatangan Prabowo Subianto sejak pagi tadi, pemirsa. Betul sekali, tidak hanya ramai warga di sana, pemirsa, aparat keamanan dari unsur Pas Pampres, TNI, dan juga Polri juga melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi. Dan bahkan setiap orang yang memasuki area ke TPS 08 ini harus menjalani pemeriksaan tubuh dan barang bawaan. Ya pemirsa, Prabowo Subianto ini sudah tercatat lama sebagai warga Kabupaten Bogor, di mana dalam beberapa tahun terakhir pasca pemilu dia selalu menggunakan hak suara di TPS dekat rumahnya ini, pemirsa. Ya pemirsa, terlihat besarnya antusias warga ingin menyapa, bersalaman, bahkan bersuah foto dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain menjadi seorang presiden nomor 1 di Indonesia, ini juga menandakan kedekatan dengan rakyat ya. Kita bisa bersama-sama, bahkan tadi beberapa kali Prabowo Subianto menyapa anak-anak balita yang berada di sana, menggendong, bahkan berfoto juga bersama. Tidak ada jarak antara presiden dan juga warganya, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pagi hari ini, pemirsa. Dan keramah tamahan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan tidak hanya bagi warga yang berada di dalam TPS, namun juga yang ada di luar TPS yang sejak tadi pagi sudah menanti kedatangan Presiden Prabowo Subianto, pemirsa. Saat ini Prabowo Subianto tengah meninggalkan TPS 08 dan hendak berpamitan dengan warga. Masih naik. Itu ini foto saya kan tadi. Masih naik, Tom. Ya pemirsa, kami review kembali Presiden Prabowo Subianto tiba di TPS 08 Hambalang, Bogor, Jawa Barat, di mana Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya untuk memilih calon bupati dan juga calon gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Jika kita menilik partai yang dibina oleh Prabowo Subianto yaitu Gerindra, pasangan nomor urut 1 calon bupati yaitu Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi ini merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra. Sementara itu untuk pemilihan gubernur, pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra adalah pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, di mana merupakan paslon calon gubernur nomor urut 4 Pilkada Gubernur Jawa Barat. Prabowo Subianto sudah meninggalkan TPS 08 Hambalang, pemirsa.
Ya, pemirsa, dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru saja kita saksikan bersama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia telah menggunakan hak suaranya, pemirsa, dan sudah meninggalkan lokasi TPS dan juga sempat bertegur sapa dengan warga yang ada di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, kita ke pemantau kembali sejumlah lokasi tempat pemungutan suara, dan kali ini pemirsa ada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang juga akan mencoblos di TPS 12 Sumber, Surakarta, Jawa Tengah. Dan kembali ke pemirsa, kita akan menuju ke sana, Surakarta. Kita akan melihat langsung seperti apakah kondisinya terakhir di sana. Ada rekan kami Septiantoro. Halo, selamat pagi rekan Septiantoro. Selamat pagi Bram dan juga Arlista. Ya, apakah sudah nampak Pak Jokowi sudah tiba di TPS Anda saat ini melaporkan untuk menggunakan hak suaranya? Iya, benar sekali Bram. Diperkirakan nanti Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Jokowi dan Ibu Iriana rencananya nanti akan di TPS 12 ini sekitar pukul 9 ataupun pukul 10. Demikian informasi yang beredar, kemudian yang diterima dari di kalangan wartawan. Di TPS 12 Sumber ini memang memanfaatkan sekolah yang digunakan adalah SD Sumber 3, yaitu digunakan untuk TPS 12 yang untuk memberikan suara Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Menariknya di TPS ini menggunakan bernuansa merah putih. Ya, diharapkan dengan nuansa merah putih ini lebih menarik ya warga masyarakat, kemudian antusias untuk datang ke tempat ini. Sejak tadi sekitar pukul 8, sejumlah pas pampres sudah berada di sekitar sini untuk mengecek lokasi agar pelaksanaan nanti Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana saat pencoblos berjalan dengan lancar. Sejak pagi sekitar pukul 7.30 warga di sekitar Sumber sini di TPS 12 sangat antusias sekali untuk mendatangi di TPS ini. Mereka ingin memberikan hak suaranya di pemilu pilkada pada tahun ini. Ya, demikian Bram. Rekan Septiantoro, meski sudah tidak menjabat sebagai Presiden dan Ibu Negara, apakah ada treatment khusus yang digelar di TPS Anda saat ini untuk menyambut Jokowi? Ya, di TPS 12 ini kebetulan tidak ada perlakuan khusus kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana yang nanti akan mencoblos di TPS ini. Namun demikian, pengamanan tetap dilakukan secara maksimal oleh Pas Pampres yang nanti akan mengawal sampai di depan lokasi TPS 12 ini. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Septiantoro atas laporannya langsung dari TPS 12 Ya, Sumber Sari, nanti kita Surakarta, Jawa Tengah. Pak Jokowi ya di Ya, sana. betul. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemani Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menggunakan hak suaranya tadi. Ini calon gubernur nomor urut 1. Pemirsa, sebelum bertolak ke kota Bandung, Jawa Barat untuk menggunakan hak pilihnya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ridwan Kamil mendampingi Bahlil yang menggunakan hak suaranya di TPS 03 yang tidak jauh dari rumahnya di Duren 3 Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Artinya Ridwan Kamil optimis bisa memenangi Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Calon gubernur pada pilkada kala itu dan juga melaksanakan. Alhamdulillah ya, ini kali ketiga saya ngikuti pilkada, ya, feelingnya juga sama seperti Pak Ketum, feeling sangat optimis, positif, walaupun dalam kondisi ini kan fase berserah diri, banyak berdoa, mudah-mudahan hasil terbaik datang kepada kami. Saya sengaja datang ke kediaman Pak Bahlil selaku Ketum Golkar didampingi Pak Sekjen Samuji. Semata-mata memang kami berangkat dari Partai Golkar, wakil kami berangkat dari Partai PKS yang hasil kesepakatan dari koalisi Kim Plus ya, istilahnya begitu. Jadi itu alasan saya hadir di sini di TPS beliau. Nah, mudah-mudahan dengan semangat Pak Ketum Golkar dan juga seluruh
warga Jakarta yang nanti sampai jam 1 saya doakan mayoritas datang ke TPS tentunya bisa memberikan hasil yang baik untuk pasangan Ridho, insya Allah. Hari ini saya didampingi oleh Pak calon gubernur kami, Pak Ridwan Kamil yang insya Allah jadi gubernur, dan Pak Sekjen Golkar Pak Sarmuji. Kami melakukan pencoblosan di TPS samping rumah saya dan mohon doanya semoga pilkada ini berjalan lancar dan hasilnya insya Allah Pak RK bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu insya Allah kalau Allah meridhoi untuk menjadi pemenang dalam pilkada tanggal 27 November ini. Hari ini hari Rabu ya? Ya, Rabu. Pas pagi hari, rasa-rasanya sih ini harinya Pak RK sama partai koalisi yang mendukung Pak RK. Ya insya Allah nanti setelah ini kita lihat ikuti perkembangan, mungkin sore hari kami akan melakukan koordinasi untuk bagaimana menyikapi hasilnya. Tapi rasanya sih pagi ini saya plong ya, insya Allah deh. Optimistis berarti ya Pak, satu putaran. Ya kita, Partai Golkar ini kan bersama-sama dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Sudah barang tentu harus optimis. Dan saya sebagai Ketua Umum, hari ini perasaan saya kok kayak di Pilpres gitu. Di Pilpres juga hati saya kayak begini, insya Allah deh hasilnya akan sama dengan Pilpres. Pemirsa, usai jeda kami masih akan segera mengupdate informasi mengenai kondisi di TPS-TPS sejumlah wilayah. Dan tetaplah bersama penentuan pemenang Pilkada 2024.